Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini Sriningsi dengan nomor NIM-nya 22060377. Saya adalah seorang mahasiswi IKIP Siliwangi, ambil program studi PGSD. Saya di sini akan membahas tentang modul ajar. Yang akan saya bahas di sini tentang modul ajar kurikulum Merdeka fase A, di mana fase A ini adalah untuk sekolah dasar kelas 1 dan 2. Di dalam modul ajar tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita bahas ya. Ada yang namanya itu CP, capaian pembelajaran, TP, tujuan pembelajaran, dan juga ATP. Sekarang CP, apa itu CP? CP adalah capaian pembelajaran, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya, yang dimulai dari fase pondasi PAUD. Di dalam CP terdapat 4 komponen, diantaranya rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan yang keempatnya capaian pembelajaran setiap fase. Selanjutnya ada TP. TP itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya membuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Yang nomor 3 di sini kita ada ATP. Apakah itu ATP? ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk menyusun perangkat ajar. Berikut ini saya akan memberikan contoh modul ajar kurikulum Merdeka pada fase A untuk anak sekolah dasar kelas 1. Silahkan disimak ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat modul ajar kurikulum Merdeka. Yang wajib diketahui oleh guru adalah, pertama, kita akan membahas dulu ya, modul ajar itu apa sih? Nah, modul ajar kurikulum Merdeka itu secara umum dapat diartikan sebagai dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Modul ajar kurikulum Merdeka sendiri memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga penyusunannya cukup berbeda dari pembuatan RPP biasa. Nah, di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ada beberapa yang wajib kita ketahui, bahwa di dalam modul ajar itu ada susunan atau harus terdapat seperti analisis kondisi serta kebutuhan guru, murid, dan satuan pendidikan. Nomor satunya. Yang keduanya, harus ada identifikasi dan penentuan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiganya, harus mempunyai alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, penyusunan modul ajar. Kelima, pelaksanaan rencana pembelajaran. Dan yang keenam, tindak lanjut dan evaluasi. Untuk modul ajar yang akan sekarang kita bahas ini adalah modul ajar di fase A. Modul ajar fase A itu
diperuntukkan bagi pendidikan sekolah dasar atau sederajat kelas 1 dan 2. Secara substansi, fase A ini berbeda dengan fase pondasi. Jika pembelajaran pada fase pondasi belum berbasis mata pelajaran, maka pembelajaran pada fase A sudah berbasis mata pelajaran namun masih bersifat tematik. Nah, kita sekarang akan melihat contoh modul ajar untuk fase A atau biasa ada di kelas 1 dan 2. Ini temanya Bhinneka Tunggal Ika. Panduan proyek profil pelajar Pancasila yang disusun oleh Irfan Nurhakim. Nah, di sini ada judulnya ya. Topik yang diusulkannya mau apa? Kalau di sini berdamai dengan diri atau happy jadi diri sendiri. Terus terdapat permasalahan. Permasalahannya di sini masih banyak peserta didik yang minder dan tidak menerima dengan dirinya sendiri. Peserta didik mengenali dirinya sendiri, asal, suku, agamanya sehingga bisa menerima perbedaan orang lain. Relevansi proyek dengan topik ini bagi sekolah. Mengapa topik ini perlu diangkat dalam proyek? Apakah proyek ini relevan untuk semua jenis sekolah? Banyak peserta didik yang tidak tahu bahkan minder dengan identitasnya, sehingga perlu untuk memulainya dari diri sendiri sebelum pada orang lain. Elemen dan subelemen. Di sini kita akan membahas tentang elemen dan subelemen. Jadi ada 5 elemen kunci, yaitu beriman, bertakwa, ada PEG 3 dimensi, elemen, dan subelemen. Profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada negara. Di sini kita akan melihat elemennya itu adalah akhlak pribadi. Jadi, akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian peserta didik kepada dirinya sendiri. Dan subelemennya adalah selalu berupaya mengembangkan dan mengintrospeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik Indonesia bersikap jujur, adil, rendah hati, bersikap serta berperilaku dengan penuh hormat. Elemennya misalnya ke akhlak kepada manusia. Nah, kalau elemennya akhlak kepada manusia, berarti subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Kalau elemennya mandiri, subelemennya regulasi diri, percaya diri, resilient, dan adaptif, pemahaman diri dan situasi, mengembangkan refleksi diri. Selanjutnya ada rumus pembelajaran. Rumus pembelajaran pada pembelajaran proyek profil Pancasila ini, kita akan menggunakan experiential learning rumus ARKA. ARKA ini adalah singkatan dari A. Aktivitas, R. Refleksi, K. Konsep, dan A. Aplikasi. Apakah aktivitas itu? Aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang tema yang diangkat. Refleksi, proses menggali makna dari aktivitas yang dilakukan di awal. Konsep, mengikat makna menjadi poin-poin inti pembelajaran. Aplikasi, menerapkan inti pembelajaran pada kehidupan nyata. Apapun konsep yang akan disampaikan, gunakanlah rumus ini agar konsep dapat dipahami dengan lebih menyenangkan. Selanjutnya, kita akan melihat dan membuat daftar isi. Yang pertama, tadi aktivitas kesatunya menggambar diriku, aktivitas keduanya lomba menyusun, aktivitas ketiga mencari kelompok, yang keempat menggambar wajahku, aktivitas kelima cerita dari yang beda, aktivitas keenam menonton film, aktivitas ketujuh jadi penjual handal, aktivitas kedelapan binatang favoritku, aktivitas 9
menyanyi bersama, yang ke-10-nya dongeng negeri pelangi, 11 mengumpulkan uang, ke-12 makanan kesukaanku, ke-13-nya warna favoritku, ke-14 mengunjungi temanku, dan yang ke-15-nya festival. Nah, sekarang simbol-simbol yang harus kita ketahui ya. Simbol ini adalah menunjukkan waktu, ini menunjukkan alat dan bahan, ini menunjukkan objektif atau tujuan aktivitas, dan gambar ini menunjukkan tips. Aktivitas 1, menggambar diriku. Nah, waktunya adalah selama 2 jam. Nah, ya. Nah, sekarang kita bisa mencoba menerapkan kepada anak-anak bagaimana beraktivitas dengan judulnya adalah menggambar diriku. Nah, kita bisa menerapkan kasih kertas, kita menyuruh untuk anak-anak untuk membuat diri sendiri. Ya, mencoba untuk membuat diri sendiri karena anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu kan masih belum paham ya. Jadi biarkan mereka berekspresi atau berkreasi membuat dirinya seperti apa dalam bayangannya gitu. Nah, ini waktunya 15 menit menggunakan kertas HVE sebanyak siswa yang ada, alat tulis dan pewarna. Ini pelaksanaannya. Guru mengawali sesi dengan membagikan kertas yang sudah ada template gambar kepada peserta didik. Setiap peserta didik harus menggambar diri mereka masing-masing sesuai dengan fisik, warna favorit, juga hobi. Selain yang disukai, tulisan juga hal yang paling tidak disukai. Biarkan mereka menggambar dengan riang ya. Setelah selesai, mintalah setiap siswa bercerita mengenai gambarnya kepada teman sebangkunya. Nah, sekarang merefleksi. Setelah sesi sharing, tanyakan hal berikut ini pada peserta didik. Apa hal yang paling kamu sukai? Adakah hal yang ingin kamu ubah? Apakah kekurangan yang kamu miliki perlu untuk kamu ubah? Arahkan peserta didik agar bisa mengubah hal-hal yang bersifat non-fisik, semisal sifat malas, pemarah, boros, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengarahkan bersifat yang tidak baik menjadi baik, atau yang sifatnya tadinya kurang baik bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, tiga hal biar jadi diri sendiri. Guru membantu mengikat makna dari aktivitas dan refleksi tadi menjadi poin-poin berikut ini. Yang pertama, setiap orang itu unik, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan yang kita miliki ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Tidak ada manusia yang sama. Kalau semua sama, hidup jadi tidak seru. Maka syukurilah apa yang sudah kita miliki. Nah, mungkin dari pembelajaran tadi bisa diambil kesimpulannya seperti ini ya. Selanjutnya, sekarang tanyakan pada ibu atau ayahmu apa sifat yang kurang baik yang kamu miliki. Tanyakan bagaimana cara mengubahnya. Nah, di sini kita bisa menyuruh anak-anak untuk belajar mewawancarai atau belajar bertanya terhadap orang di sekitar kita yang dekat tentang penilaian kita seperti apa. Terus di sini ada kita kasih untuk para orang tuanya. Nah, tips atau saran ya, saat proses aktivitas biasanya ada pelajar yang lebih menonjol atau berbeda dengan yang lain. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan menanyanya ketika proses refleksi. Terus di sini kita bisa lihat untuk refleksinya, tulis pengalaman menarik yang dialami selama sesi di sini. Kita buatkan. Sekarang aktivitas keduanya menyusun kelompok. Alokasi waktunya 1 jam. Nah, sama ini juga. Waktu 15 menit. Karena temanya adalah menyusun kelompok, maka pelaksanaannya akan ada pembagian kelompok ya. Nah, gitu.
Refleksinya, siapa yang paling pendek di sini? Apakah bisa jadi lebih tinggi? Bagaimana caranya? Jadi kelompokan di sini adalah mungkin bisa dilihat dari kelompok eh, dari yang termuda, tertinggi berdasarkan hari lahir gitu. Apa yang membuat permainan tadi seru? Seandainya semua kelompok isinya sama, tinggi umur dan sebagainya, apakah permainan akan tetap seru? Apa? Nah, tiga hal penting tentang kita. Untuk aktivitas ketiganya, lomba mencari kelompok. Nah, seperti ini. Aktivitas keempat, menggambar wajahku. Nah, seperti ini ya. Ini yang aktivitas kelimanya, cerita dari yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini dia nih. Ada yang namanya ice breaking sederhana. Ketika guru bilang pagi, maka peserta didik tepuk tangan 1 kali. Bila bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Dan cara ini adalah untuk mengembalikan fokus saat sedang sesi pembelajaran. Kita bisa lihat di sini. Aktivitas keenam, menonton film. Hmm, Guru pun bisa mengajak anak-anak ya untuk menonton sebuah inovasi pembelajaran melalui ini audio visual atau menonton film bersama. Jadi penjual handal. Nah, tujuannya adalah peserta didik lebih mensyukuri apa yang dia miliki, menghargai orang yang berbeda status ekonomi. Jadi, kita bisa memberikan pelajaran bahwa status kita itu adalah sama, tidak berbeda-beda ya. Jadi, apalagi di mata Tuhan semuanya sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Agar apa? Agar anak itu tidak semena-mena terhadap orang yang lebih mungkin keadaannya itu kurang dari kita. Ini untuk aktivitas 8-nya binatang favoritku. Tujuannya mengetahui perbedaan minat dan bakat diri sendiri dan orang lain agar peserta didik bisa lebih percaya diri. Ingat rumus bakat. Bakat setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suka berhitung, menggambar, olahraga, menyanyi. Kita tidak perlu menguasai semua bakat yang ada. Temukan bakat yang kita miliki dan kembangkanlah. Hormati setiap orang, jangan mencela orang yang tidak bisa sesuatu, karena bisa jadi dia mahir dalam hal yang lain. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh modul ajar ya. Ada CP, ada TP, ada ATP-nya, dan juga ada modul ajarnya. Tuh. Bagus sekali nih, banyak sekali fitur-fitur eh, ilustrasi. Jadi membuat anak-anak itu tidak jenuh. Tuh, jadi setiap aktivitas itu semuanya sama ya. Setiap aktivitas harus ada alokasi waktu, tujuannya itu untuk apa, pelaksanaannya bagaimana, terus refleksinya apa, gitu. Terus tipsnya juga apa. Jadi setiap modul ajar itu sama. Mau aktivitas ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sama. Tergantung dengan apa yang akan kita berikan materinya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, aktivitas 15. Festival. Nih, alokasi waktunya 8 jam. Di sini dikasih pengertian dulu ya. Festival adalah ajang untuk mendisplay poin-poin penting pembelajaran pada aktivitas sebelumnya. Festival juga menjadi sarana untuk menampilkan karya siswa dari aktivitas sebelumnya.
Nah, nanti ada aktivitasnya seperti apa ini tujuannya nih. Peserta didik melakukan proses perayaan setelah melewati aktivitas-aktivitas ini. Persiapannya harus seperti apa, pelaksanaannya itu harus seperti apa. Kita harus jelaskan di modul ajar. Nah, setelah modul ajar kita buat dan kita berikan pembelajaran kepada peserta didik, lalu kita akan melakukan asesmen. Nah, untuk ke peserta didik ya, ada yang berupa tes formatif, ada yang berupa tes sumatif. Terus kita pun harus memberikan refleksi kepada peserta didik. Jangan lupa lembar observasi gurunya juga. Lembar observasi guru, nih nama peserta didiknya apa? Apakah selama proses pembelajaran itu belum berkembang, mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Nah, kita bisa lihat kemajuan anak-anak itu ya. Terus di sini asesmen sumatifnya. Lembar ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk mengukur dirinya sendiri seputar pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan materi pada proyek ini. Aku paham identitasku, paham tidak? Nah, kita bisa berikan sebuah lembar observasi ya. Kalau misalkan paham, sedikit paham di sini, mulai paham di sini, paham di sini. Nah, ini sangat paham mungkin di sini nih, sesuai dengan banyak lembaran ininya ya, daun, pohon kecil ini. Bagus sekali. Nih, asesmen formatif. Kalau asesmen formatif ini dilakukan beriringan dengan pengerjaan setiap aktivitas pada proyek. Ada beberapa proyek yang pada aktivitasnya mengandung asesmen formatif untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik. Misalkan gini, membuat gambar disertai kelebihan dan kekurangannya, membuat daftar 6 agama yang diakui di Indonesia, aktif bertanya kepada teman baru pada sisi mengunjungi temanku, ikut mewarnai gambar, rumah ibadah pada sesi warna, ikut kunjungan ke sekolah lain yang berbeda agama, terlibat dalam acara festival perdamaian. Jadi kita bisa menilai, kita bisa menceklis ya. Lembar refleksi peserta. Nih, di lembar ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk menuliskan refleksi sepanjang mengerjakan proyek. Untuk SD, awal bisa meminta bantuan orang tua atau walinya masing-masing atau bisa dibantu oleh guru. Hal yang dulu aku belum tahu dan sekarang menjadi tahu itu apa. Gitu. Mungkin sekian untuk pembelajaran contoh modul ajar di fase A kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan 2 ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk para pendidik dan juga tetap selalu berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita di sini belajar, berusaha, ikhtiar. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadikan berkah untuk diri kita sendiri dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau begitu, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya atau ibu dosen saya, Ibu Evi. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya alamin. Sekian pembelajaran video modul ajar dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.